Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dalam pertemuan yang ke-9 ya, mata kuliah kebijakan kependudukan ya, population policy ya. Kita bertemu setelah selesai UTS, saudara. Saya melihat ujiannya cukup bagus ya. Selama 7 kali pertemuan secara online ya, diskusi berlangsung dengan baik, dan saya melihat antusiasme saudara dalam suasana COVID seperti ini ternyata tidak menurunkan semangat saudara untuk belajar baik secara online. Nah, kita sekarang melanjutkan kuliah kita ya. Dalam kuliah kali ini ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan ya. Pertama berkaitan dengan komposisi penduduk, dan kemudian yang kedua ledakan penduduk, terutama dalam situasi COVID sekarang ini. Bicara komposisi penduduk, kita bisa melihatnya dari berbagai aspek. Pertama dari segi karakteristik penduduk itu sendiri ya, kemudian dari segi sosialnya ya, dan kemudian dari sisi ekonomi ya. Jadi setidaknya kita bisa melihat komposisi penduduk ini ya dari tiga aspek tersebut ya. Saya ulangi lagi, dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, dan dari aspek karakteristik demografinya itu sendiri. Jika kita melihat dari aspek demografi penduduk, karakteristiknya, maka kita bisa melihat penduduk itu dari berbagai hal. Pertama dari segi kelompok umur. Ya, bicara karakteristik, kita bicara soal kelompok umur. Ya, dikelompokkan umur itu secara garis besar dia bisa dibagi atas kelompok umur produktif dan non produktif. Kalau yang produktif tentu kelompok umur yang produktif ya. Dan kemudian yang non produktif itu yang kelompok umur anak-anak dan lansia. Jadi yang lansia dan anak-anak itu dimasuk dalam kategori non produktif, sedangkan yang produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Sekarang ini kita pada fase-fase ya, 2-3 tahun mendatang ini ya, pada fase disebut dengan kita mendapatkan bonus demografi ya. Kita sekarang itu berada pada fase bonus demografi, di mana bonus demografi itu struktur penduduk yang produktif itu lebih besar dari penduduk yang non produktif, baik kelompok anak-anak dan lansia. Nah, kelompok penduduk yang kita katakan dengan istilah bonus demografi ini ya, ini memang menjadi kelompok yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas penduduk jika mereka-mereka yang masuk dalam kelompok usia produktif ini betul-betul kelompok yang berkualitas, baik dari segi pendidikan, kemampuan nalar, kompetensinya ya, kemudian juga tingkat produktivitasnya, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam lapangan pekerjaan. Dia produktif, dia bisa saving dalam kehidupannya, sehingga pada saat dia masuk kepada nanti kelompok non produktif, pada kelompok usia lansia, dia sudah kelompok yang punya gaya hidup yang lebih bagus. Dia punya saving, financial, dia punya aset yang ini bisa membantu mengakomodir ya mereka-mereka yang berada di kelompok produktif yang akan diangkat sehingga dia menjadi lebih berkualitas sebagaimana dia alami dulu ya. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan bonus demografi ini kemudian nanti suatu saat dia masuk dalam lansia, maka dia menjadi lansia yang produktif, lansia yang tidak menjadi beban bagi kelompok yang produktif. Tetapi bonus demografi ini
bisa menjadi beban demografi, ya, bisa menjadi beban penduduk jika orang yang berada pada kelompok usia produktif ini tidak berkualitas, pendidikannya rendah, kualitas hidupnya rendah, income per kapitanya rendah, tidak mampu melakukan investasi, ya, sehingga pada saat dia masuk usia lansia, dia semakin tidak berdaya dan dia menjadi beban bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi kelompok yang produktif. Jika struktur ini yang banyak, yang besar, maka tentu ini akan menjadi beban bagi mereka yang masuk dalam kelompok produktif. Nah, ini yang harus kita kawal betul agar mereka-mereka yang masuk dalam kelompok produktif ini betul-betul mereka yang produktif, ya, sehingga mereka pada saat nanti masuk lansia, mereka itu tidak menjadi beban bagi generasi di bawahnya. Itu karakteristiknya, ya. Demikian juga berkaitan dengan karakteristik ini adalah juga jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kelompok umur per 5 tahun bisa dibagi per 10 tahun, 15 tahun, itu bisa dibagi segmen-segmennya sesuai dengan kebutuhan kependudukan yang kita perlukan, yaitu karakteristik. Berkaitan dengan karakteristik penduduk ini juga kita bisa melihat tingkat mobilitas penduduknya, ya. Ada penduduk yang tingkat mobilitasnya tinggi, ada yang stasioner, ya, ada yang mobile, ya. Itu juga bagian dari karakteristik penduduk itu. Kemudian yang kedua, kita melihat penduduk dari aspek sosial. Dari aspek sosial, karena manusia itu di samping makhluk individu adalah makhluk sosial. Jadi kita harus melihat bagaimana penduduk itu sebagai makhluk sosial berinteraksi, membangun community dengan baik, membangun suatu budaya masyarakat, membangun kultur masyarakat di suatu wilayah tertentu, membangun nilai-nilai sosial, membangun interaksi sosial, dan kemudian membangun konsensus sosial, sehingga kemudian terjadilah suatu kesepakatan sosial yang dibangun secara bersama-sama, yang itu nanti ujungnya menjadi suatu hukum adat sosial yang terbangun yang cukup lama. Ya, itu dari aspek sosial. Jadi aspek sosial itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihilangkan dari karakteristik demografi penduduk. Ya. Apakah cukup hanya dua hal ini saja? Tidak. Ternyata juga kita harus melihat dari aspek ekonomi. Karena makhluk itu juga di samping makhluk sosial, dia makhluk ekonomi. Ya, dia akan berusaha mempertahankan hidupnya, dia akan berusaha mendapatkan aset, ya, untuk kepentingan kehidupannya. Dia akan berusaha mempertahankan kehidupan yang layak untuk meningkatkan kualitas keluarganya, maka dia menjadi makhluk ekonomi. Ciri khas makhluk ekonomi itu dia harus produktif. Dia memberikan nilai tambah, harus mampu memberikan nilai tambah, ya, untuk kepentingan kualitas hidup keluarganya maupun kualitas kehidupan komunitas suatu masyarakat. Ya, jadi dia sebagai makhluk ekonomi harus terbangun sehingga transaksi-transaksi ekonomi itu harus terjadi untuk agar ekonomi itu bisa tumbuh dengan baik. Maka dalam aspek ekonomi ini, maka Indonesia menerapkan yang disebut dengan nilai-nilai ekonomi yang berajaskan, ya, berlandaskan ekonomi Pancasila. Bagaimana ekonomi Pancasila itu dibangun, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan kita sekarang ini sedang berhadapan dengan begitu gencarnya arus ekonomi kapitalis yang nampaknya kita masih sulit terhindar dari arus deras ekonomi kapitalis itu. Nah, bagaimana dengan antisipasi baby boom dalam suasana COVID? Memang dalam suasana COVID seperti sekarang ini, kebijakan pemerintah adalah melakukan PSBB. Ya, dengan PSBB ini orang lebih banyak di rumah, sehingga sekarang kita mendapat laporan dari daerah-daerah, ya, angka kelahiran, angka kehamilan, kelahiran itu meningkat, ya, sehingga program keluarga berencana nyaris menjadi gagal jika tidak dilakukan upaya-upaya
sosialisasi advokasi lebih kencang lagi terhadap pelaksanaan family planning. Ya. Ini penting sekali supaya jangan terjadi baby bomb. Ya, baby bomb itu pasti yang lalu sudah lewat. Sekarang kita ini sudah pada fase di mana dalam piramida penduduk itu kelompok usia bayi anak itu sudah pada piramida yang mengecil. Sekarang menggelembung di tengah, ya, menggelembung di tengah, mengecil di bawah dan kemudian mengecil di atas. Baby boom terjadi kalau yang bawah ini melebar. Nah, ini juga akan menimbulkan meningkatnya angka kelahiran, meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk bertambah, ya, dengan cepat dan besar, ini juga akan menjadi beban ekonomi bagi bangsa. Ya, akan semakin banyak mereka-mereka yang harus diberikan kebutuhan hidupnya, sedangkan di satu sisi kemampuan ekonomi kita masih terbatas. Jadi oleh karena itu, untuk mengatasi ini semua, maka family planning program sebagai instrumen pemerintah untuk mengajak masyarakat ber-KB itu harus ditingkatkan. Posisi BKKBN sekarang ini sangat strategis dalam suasana COVID, ya, supaya pengendalian kependudukan itu, ya, tetap terjaga. Walaupun memang dalam suasana COVID ini kelompok usia lansia itu angka kematiannya bertambah, meningkat, ya, meningkat. Tapi tidak harus dibarengi dengan meningkatnya angka kelahiran, itu harus dikendalikan. Ya, angka lansia yang pada mulanya harapan hidupnya cukup tinggi, ini juga dengan COVID ini akan banyak yang mengalami penurunan, ya, penurunan angka lansia ini, karena banyak yang meninggal karena kasus-kasus COVID. Tapi itu juga nanti akan masuk kelompok-kelompok produktif ini akan menjadi lansia. Ya, jadi itu tidak harus mempengaruhi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan angka kelahiran tadi. Kita harapkan begitu. Jadi dengan demikian, ya, baby bomb itu harus dapat kita kendalikan. Ya. Kenapa? Karena jika baby bomb tidak kita kendalikan, pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, maka ini akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, ya. Nilai-nilai norma keluarga kecil yang kita bangun itu akan menjadi longgar, dan akibatnya semakin banyak penduduk yang mempunyai banyak anak yang kita khawatirkan kalau tidak dirawat dengan baik, tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik, tidak mendapat gizi yang bagus, tidak mendapatkan pendidikan bagus, maka mereka ini bukan menjadi lagi penggerak pembangunan, tapi menjadi beban pembangunan. Itu yang harus kita atasi. Ya. Nah, saya rasa ini dulu, ya, session kita bicara soal kedua hal tadi, yaitu menyangkut karakteristik dan kemudian yang berkaitan dengan antisipasi baby bomb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.